Raden Mas Suardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir benih yang ditanam. Bila benih ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup dan pengairan yang baik, maka meskipun benih tersebut adalah bibit yang kurang baik, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun benih yang disemai itu adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan gersang yang tidak mendapatkan pengairan yang baik dan cahaya matahari yang cukup, serta tidak mendapat sentuhan tangan dingin Pak Tani, maka benih itu mungkin tetap tumbuh, namun kurang optimal. Anak terlahir sebagai sehelai kertas yang penuh dengan tulisan-tulisan yang masih suram. Tugas orang tua dan pendidik adalah memperjelas tulisan-tulisan suram tersebut agar kelak akan nampak tulisan-tulisan tersebut sebagai budi pekerti yang baik. Artinya, yang diperjelas adalah tulisan-tulisan suram yang positif. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik hanya menuntun, mengarahkan sesuai dengan kodrat alam yang sudah ada pada anak dan disesuaikan juga dengan kodrat zaman, yaitu masa di mana anak itu hidup. Kodrat zaman, pendidikan global yang menekankan anak agar memiliki keterampilan abad 21 dengan tetap sesuai dengan kodrat alam, yaitu anak Indonesia yang berbudi pekerti yang baik. Budi pekerti ini sebagai perpaduan antara cipta dan rasa yang akan menghasilkan karsa. Harus tetap Indonesia. Anak dipersiapkan untuk zamannya, bukan zaman kita. Anak diberi kemerdekaan secara luas dalam belajar. Anak diberi kebebasan jalan yang akan ditempuh untuk belajar. Pendidik hanya pamong yang mengarahkan agar anak tak salah langkah dalam menggapai capaian hasil pendidikan. Seorang pendidik dan juga orang tua hendaklah ingarso sung tulodo, di depan membimbing dengan keteladanan, ing madya mangun karso, di tengah membina dengan membangun kehendak, tutwuri handayani, di belakang mendorong kreativitas dengan memberikan kekuatan. Karena pendidikan adalah suatu proses yang tidak diam, tetapi harus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi anak. Sehingga pendidikan harus dilakukan secara kontinu, terus-menerus, dan berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Pengembangan dapat dilakukan secara konvergen, dapat mengambil dari berbagai sumber, bahkan dari pendidikan luar negeri,
dengan harus tetap konsentris, yaitu berdasarkan kepribadian kita sendiri. Seluruh kegiatan pendidikan manusia berlangsung dalam tripusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan teladan dalam keluarga, serta interaksi sosial kakak adik akan menumbuhkan kemandirian dalam menyelesaikan persoalan. Anak sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tak lepas dari pergaulan di lingkungannya. Salah satu cara anak dalam bersosialisasi dengan lingkungannya adalah dengan bermain bersama. Karena dunia anak adalah dunia bermain. Itulah pengaruh kepribadian anak. Karena jika ingin melihat akhlak seseorang, maka lihatlah siapa temannya. Hendaklah sekolah dan rumah akan menjadi taman anak yang akan membahagiakannya dengan permainan-permainan anak sebagai alat pendidikan. Permainan yang melibatkan panca indera akan menyenangkan bagi anak dalam permainan. Dengannya akan terdidik batinnya melalui kegiatan yang dilakukan oleh panca indera tersebut. Misalnya, permainan tradisional berikut. Jika di daerah saya, namanya sudah manda. Permainan ini akan menumbuhkan kekuatan, kesehatan, kehati-hatian, ketepatan penaksiran, dan menghargai orang lain. Dan tentunya akan melahirkan kegembiraan yang selanjutnya akan menjadikan anak bahagia. Dan sesungguhnya kita, orang tua dan pendidik, adalah Pak Tani yang harus merawat dengan penuh perhatian terhadap benih yang kita tanam. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang pembelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Salam bahagia dari saya, Endah Purwatiningsih, Guru Matematika SMP Negeri 1 Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Calon Guru Penggerak Angkatan 5 tahun 2022. Tetap semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bangga menjadi bagian transformasi pendidikan di Indonesia.